Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Tirismadani dengan NIM 6411420032 dengan Bapak Pengampu Bapak Iwan Hardi Saputro, MSI. Nah, di sini kelompok saya akan menjelaskan sedikit tentang aspek alamiah dalam ketahanan nasional. Nah, yang pertama adalah letak geografis. Letak geografis negara memberikan petunjuk mengenai tempatnya di atas bumi dikaitkan dengan hal-hal lain yang ada di sekitarnya. Ada dua jenis negara yang memiliki ciri khusus berkenaan dengan lokasinya, yaitu negara yang dikelilingi daratan dan negara yang dikelilingi lautan. Negara yang dikelilingi daratan ini seperti Afghanistan, Hongaria, Swiss, dan Austria. Sedangkan negara yang dikelilingi lautan itu seperti kita sendiri, Indonesia, Jepang, Filipina, dan Selandia Baru. Nah, negara demikian dapat dibedakan atas negara kepulauan dan negara pulau. Kalau negara kepulauan itu lebih dominan lautnya, sedangkan negara pulau lebih dominan daratannya. Negara pulau itu bersifat archipelago, tidak dapat dinamai negara kepulauan. Letak strategis Indonesia yaitu berada di dua benua, benua Asia dan benua Australia, serta diapit dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, yang membuat Indonesia ini sebagai jalur perdagangan lintas dunia. Di samping letaknya di posisi silang, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki 17.000 pulau kecil dan besar yang dipisahkan oleh laut-laut. Hal ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu setiap pulau memiliki sumber daya alam masing-masing, perbedaan budaya, adat istiadat, dan lain-lain. Sedangkan dampak negatifnya ada timbul rasa kami dan mereka di setiap penghuni pulau. Nah, hal itu jika tidak ditangani dengan tepat akan menyebabkan perpecahan. Saya Fitriana Putri Anggreni dengan nomor NIM 6411420034 dari jurusan Kesehatan Masyarakat. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai letak geografis negara. Berdasarkan kondisi geografis negara Indonesia, melahirkan geopolitik dan geostrategi. Geopolitik adalah kebijakan politik suatu negara yang memperhitungkan posisi geografis. Sedangkan geostrategi merupakan pelaksanaan dari geopolitik. Kondisi geografis Indonesia merupakan daerah pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertabrakan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Sedangkan dengan lempeng Pasifik bertabrakan di utara Irian dan Maluku Utara. Di sekitar lokasi pertemuan lempeng ini, akumulasi energi tabrakan terkumpul, sampai suatu titik di mana lapisan bumi tidak lagi sanggup menahan tumpukan energi sehingga lepas berupa gempa bumi. Pelepasan energi dari tabrakan tiga lempeng tersebut menimbulkan berbagai dampak, yaitu percepatan gelombang seismik, tsunami, longsor, dan liquefaction. Peristiwa tektonik memiliki manfaat, yaitu terbentuknya banyak cekungan sedimen. Cekungan ini mengakomodasikan sedimen yang selanjutnya menjadi batuan induk maupun batuan reservoir hidrokarbon. Kandungan minyak dan gas alam inilah yang kini banyak dimanfaatkan untuk pertambangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Dinur Kholisah dengan NIM 6411420040. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Baik, di sini sudah disajikan gambar peta tektonik dan gunung berapi yang ada di Indonesia. Sudah dapat kita lihat sendiri. Nah, di sini garis biru melambangkan batas antar lempeng tektonik. Dan gambar segitiga merah sendiri melambangkan kumpulan dari gunung berapi. Kemudian ada gambar kondisi tektonik di kepulauan Indonesia. Nah, sudah kita tahu Indonesia merupakan negara yang secara geologis memiliki posisi yang sangat unik.
karena berada pada pusat tumbukan lempeng tektonik Hindia Australia di bagian selatan, lempeng Eurasia di bagian utara, dan lempeng Pasifik di bagian timur laut. Selanjutnya, Indonesia berada di dekat batas lempeng tektonik Eurasia dan Indo-Australia. Lempeng Indo-Australia ini merupakan lempeng yang menunjam ke bawah lempeng Eurasia, dan di bagian timur bertemu dengan 3 lempeng tektonik sekaligus, yaitu lempeng Filipina, Pasifik, dan Indo-Australia. Dan sejarahnya, dulu daratan India dan Australia disatukan dalam satu super benua Gondwana. Nah, pada awal era Mesozoikum, keduanya terpisah akibat retakan, dan akhirnya penyebaran dasar lautan memisahkan benua-benua itu satu sama lain. Nah, produk dari aktivitas tersebut menghasilkan kerak samudra yang berumur relatif lebih muda dibandingkan dengan kerak Hindia dan Australia. Nah, karena baru terbentuk, ketika retakan terjadi hal ini yang menyebabkan terjadinya segmentasi pada lempeng Indo-Australia, di mana pada satu bagian merupakan kerak samudra dan di bagian lainnya merupakan kerak benua. Kemudian, subduksi antara dua lempeng menyebabkan terbentuknya deretan gunung berapi dan parit samudra. Nah, deretan gunung berapi yang tak lain ini adalah Bukit Barisan di Pulau Sumatera dan deretan gunung berapi di sepanjang Pulau Jawa, Bali, dan Lombok. Kemudian, parit samudra yang dimaksud di sini adalah tak lain parit Jawa yang sering kita sebut sebagai parit Sunda. Hal ini mengakibatkan Indonesia mempunyai tatanan tektonik yang kompleks dari arah zona tumbukan. Nah, Indonesia memiliki 3 zona tumbukan, yaitu 4Rs yang merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan zona tumbukan atau lebih sering kita sebut sebagai zona aktif yang diakibatkan karena patahan yang biasa terdapat di darat maupun di laut. Nah, pada daerah ini material batuan penyusun utama lingkungan ini juga sangat spesifik, teman-teman, serta mengandung potensi sumber daya alam dari bahan tambang yang cukup besar. Kemudian yang kedua ada volcanic arcs. Nah, volcanic arcs ini merupakan jalur pegunungan aktif di Indonesia yang memiliki topografi khas dengan sumber daya alam yang khas juga. Wah, keren banget kan? Kemudian yang ketiga ada back arcs. Back arcs merupakan bagian dari paling belakang rangkaian busur tektonik yang relatif paling stabil dengan topografi yang hampir seragam yang berfungsi sebagai tempat sedimentasi. Nah, sebenarnya teman-teman, semua daerah tersebut memiliki kekhasan dan keunikan yang jarang ditemui di daerah lain, baik keanekaragaman hayati maupun keanekaragaman geologinya. Kemudian lempeng tektonik akan terus bergerak. Nah, suatu gerakannya ini akan mengalami gesekan atau sering kita sebut sebagai benturan, dan benturan ini akan cukup keras. Nah, bila ini terjadi, akan menimbulkan gempa dan tsunami, serta meningkatnya kenaikan magma di permukaan. Nah, jadi tidak heran lagi bila terjadi gempa yang bersumber dari Samudra Hindia, yang seringkali diikuti dengan tsunami. Aktivitas gunung berapi di sepanjang Pulau Sumatera dan Jawa juga akan turut meningkat. Sekian dan terima kasih. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk rekan saya selanjutnya untuk melanjutkan materi yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Maulana Thani, NIM 710114190112. Di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari kelompok saya. Indonesia merupakan negara yang secara geologis memiliki posisi yang unik karena berada pada pusat tumbukan lempeng tektonik Hindia Australia di bagian selatan, lempeng Eurasia di bagian utara, dan lempeng Pasifik di bagian timur laut. Menurut Hamilton 1979, kerumitan dari tatanan fisiografi dan
dan geologi wilayah laut Nusantara disebabkan oleh adanya interaksi lempeng-lempeng kerak bumi Eurasia Utara, Hindia, Australia Selatan, dan Pasifik Timur. Selanjutnya berperan dalam bentuk tatanan tepian pulau-pulau Nusantara tipe konvergen aktif. Lempeng Indonesia Australia bertabrakan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara, sedangkan dengan Pasifik di utara Irian dan Maluku Utara. Hal ini mengakibatkan Indonesia mempunyai tatanan tektonik yang kompleks dari arah zona tumbukan yaitu forearch dan volcanic arch. Lempeng Indonesia Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan lempeng Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tumbukan lempeng mengakibatkan pegunungan-pegunungan termasuk gunung berapi dan gempa bumi bahkan tsunami. Tumbukan lempeng membentuk rangkaian pegunungan termasuk gunung berapi di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Forearch merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan zona tumbukan atau sering disebut sebagai zona aktif. Akibat patahan yang biasa terdapat di darat maupun laut. Pada daerah ini, material batuan penyusun utama lingkungan ini juga sangat spesifik serta mengandung potensi sumber daya alam dari bahan tambang yang cukup besar. Forearch adalah wilayah antara palung samudra dan rangkaian gunung berapi vulkanik yang terkait. Daerah forearch ditemukan pada pertemuan yang konvergen, yaitu di mana dua lempeng tektonik bergerak dengan saling mendekati. Volcanic arch adalah rantai gunung api yang berbentuk di atas lempeng subduksi dan memiliki posisi berbentuk busur ketika dilihat dari atas. Gunung berapi lepas pantai membentuk pulau-pulau menghasilkan busur kepulauan vulkanik. Umumnya mereka dihasilkan dari subduksi yang terjadi antara lempeng tektonik samudra di bawah lempeng tektonik lainnya. Oke, sekarang saya Alivia Fitria Effendi, NIM 7101419087 akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kekayaan alam Indonesia. Kekayaan alam di suatu negara adalah sumber dan potensi alam yang terdapat di bumi, di laut, dan di udara yang berada di daerah kekuasaan negara. Berdasarkan sifatnya, kekayaan alam dibagi menjadi dua. Yang pertama, dapat diperbaharui seperti flora dan fauna. Yang kedua adalah tidak dapat diperbaharui seperti bahan tambang. Maksud dari dapat diperbarui adalah ketika kita menggunakannya jumlahnya tidak akan habis karena dapat dikembangbiakan. Sedangkan untuk yang tidak dapat diperbarui, ketika kita gunakan terus-menerus jumlahnya akan habis karena tidak dapat dikembangkan kembali. Selanjutnya adalah berdasarkan jenisnya, kekayaan alam dibagi menjadi tiga, yakni flora, fauna, dan mineral atau bahan tambang. Sumber kekayaan alam harus dikelola sebaik mungkin atas dasar asas maksimal, lestari, dan berdaya saing. Maksimal berarti memberi manfaat yang optimal untuk pembangunan dan menjaga ketimbangan antar daerah. Lestari berarti pemanfaatan kekayaan alam harus didasari kebijakan yang memperhatikan aspek kelestarian alam demi kepentingan generasi di masa depan dan berkesinambungan dengan pembangunan. Dan berdaya saing berarti kekayaan alam mampu memperkuat posisi perdagangan Indonesia sehingga dapat mengurangi ketergantungan dengan negara lain. Hal yang masih sangat terasa adalah dalam hal pengelolaan kekayaan alam Indonesia adalah bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, tapi belum bisa menggali dan mengolahnya secara baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penguasaan ilmu dan teknologi serta kurangnya modal untuk mengolah kekayaan alam tersebut. Berikut adalah kasus seputar kekayaan alam di Indonesia. Yang pertama adalah kasus Laut Natuna. Natuna, dia merupakan laut timur Indonesia yang kaya akan ikan, daerah yang kaya dengan volume gas dan merupakan jalur perdagangan yang strategis ini sering diperebutkan oleh negara tetangga, khususnya yang langsung berseberangan dengan kita, yaitu daerah Cina. Laut Natuna ini berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sehingga sering terjadi
penangkapan ikan secara ilegal, di mana kapal-kapal asing mengaku bahwa mereka hanya mengambil ikan dari Laut Cina Selatan. Kasus kedua adalah jual beli hewan langka secara ilegal. Hewan asli Indonesia sangat banyak karena perbedaan letak geografis, namun banyak pula hewan yang mulai langka karena maraknya perdagangan hewan langka secara ilegal. Kita tahu bahwa ada beberapa jenis hewan yang mulai langka di Indonesia seperti orangutan, harimau Sumatera, kemudian ada badak berjula satu. Para pemburu liar sering memburu mereka untuk menjual mereka di pasar gelap. Kemudian, kasus ketiga adalah pembakaran hutan Kalimantan. Kekayaan hutan Indonesia terancam berkurang karena banyaknya ancaman berupa keinginan perusahaan asing yang ingin membeli tanah di Indonesia untuk memperluas perusahaan. Untuk memperluasnya, mereka membakar hutan yang ada di daerah tersebut. Selain mengurangi kekayaan hutan Indonesia, di sisi lain, pembakaran hutan ini juga menyebabkan infeksi saluran pernafasan atau ISPA bagi masyarakat yang tinggal di daerah sekitar hutan tersebut, karena banyaknya asap yang dihasilkan dari pembakaran hutan. Kesimpulannya adalah kita sebagai warga negara yang baik memiliki kewajiban untuk melestarikan, menjaga, dan mengelola sebaik mungkin kekayaan alam yang dimiliki Indonesia agar generasi di masa mendatang dapat menikmati kekayaan alam Indonesia ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Maulida Rofiana dari Prodi Pendidikan Ekonomi NIM 71014191163. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan tentang kekayaan alam Indonesia yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya. Perlu kita syukuri kita hidup dan tinggal di negara Indonesia ini, karena Indonesia memiliki segudang kekayaan alam yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Salah satu kekayaan yang dimilikinya adalah yang terdapat di wilayah laut. Wilayah laut sesungguhnya merupakan bagian terbesar yang berada di wilayah Indonesia. Pada wilayah laut, di dalamnya tersimpan berbagai macam kekayaan alam yang beragam dan besarnya. Namun, orientasi pengembangan wilayah masih utamanya ditujukan terhadap wilayah daratan. Seperti halnya yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, bahwa Indonesia memiliki segudang kekayaan alam, namun belum dapat diolah dan digali secara maksimal. Hal itu dikarenakan masih kurangnya penguasaan ilmu dan teknologi, serta kurangnya modal untuk mengolah wilayah tersebut, wilayah yang memiliki potensi alam tersebut. Namun, belakangan ini sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah. Munculnya Kementerian Kelautan, gagasan poros maritim, dan rencana pembangunan tol laut itu merupakan sebuah perhatian dari pemerintah. Perhatian tersebut harus ditingkatkan ke depannya, karena wilayah laut yang merupakan bagian terbesar yang dimiliki oleh wilayah Indonesia untuk menjadikan kemakmuran oleh rakyatnya apabila diolah secara baik dan secara maksimal. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Dan saya cukupkan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Herunisa dari Prodi Pendidikan Ekonomi NIM 71014192268. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya.
Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya konservasi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Jadi, dalam pemanfaatan sumber daya alam perlu diikuti dengan upaya konservasi. Di sini pemerintah telah membuat peraturan perundangan yang menjadi pedoman untuk melakukan upaya tersebut. Contohnya, yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa sumber daya alam yang berlimpah, baik di darat, di perairan, maupun di udara yang merupakan modal dasar pembangunan nasional di segala bidang. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2 adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Selanjutnya yaitu contoh nomor 4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ayat 1, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilakukan melalui kegiatan pengelolaan di dalam habitatnya atau biasa disebut dengan in situ. Ayat 2, dalam mendukung kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, dilakukan kegiatan pengelolaan di luar habitatnya atau biasa disebut dengan ex situ untuk menambah dan memulihkan jumlah populasi. Yang kelima, yaitu Peraturan Perundangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Berkenaan dengan konservasi keanekaragaman hayati, Indonesia merupakan salah satu dari 188 negara Convention on Biological Diversity atau CBD dalam pertemuan konferensi tingkat tinggi atau KTT di Rio de Janeiro tahun 1992. Titik berat dari konferensi ini adalah pelestarian keanekaragaman hayati sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses pembangunan yang berkelanjutan. Konferensi keanekaragaman hayati membutuhkan investasi yang besar namun memberikan manfaat yang nyata dalam bidang lingkungan, ekonomi, dan sosial. Terima kasih. Keadaan dan kemampuan penduduk. Poin pertama menjelaskan bahwa keadaan penduduk di era sekarang lebih merupakan aspek sosial dibanding aspek alamiahnya. Padahal sebenarnya, dinamika kependudukan merupakan sesuatu yang berjalan melalui proses yang bersifat alamiah. Akan tetapi, sekarang tidak lagi demikian. Dibuktikan dengan adanya perkembangan rekayasa di bidang kependudukan. Beberapa hal yang terkait dengan kependudukan seperti kapan pasangan suami istri menginginkan kehadiran anak, berapa jumlah anak yang mereka inginkan, dan berapa jarak antara satu kelahiran dengan kelahiran berikutnya, bukan lagi merupakan sesuatu yang berjalan secara alamiah, melainkan sudah syarat dengan campur tangan manusia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti dilakukannya program keluarga berencana atau KB, yaitu suatu cara yang diambil untuk mengurangi kepadatan penduduk di suatu negara. Yang kedua yakni adanya bayi tabung sebagai jalan bagi pasangan suami istri yang sulit mendapatkan keturunan. Poin yang kedua yakni mengenai pengertian kependudukan atau pengertian penduduk. Penduduk merupakan unsur yang penting, bahkan sangat penting dalam kehidupan dan perkembangan suatu negara. Penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal di wilayah tertentu. Dengan demikian, pengertian penduduk di Indonesia adalah semua orang yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Penduduk menjadi modal dasar dalam pembangunan suatu negara. Artinya, kualitas penduduk sangat berpengaruh terhadap bagaimana negara itu berjalan atau negara itu hidup, termasuk dalam mempengaruhi ketahanan nasional. Oleh karena itu, dalam rangka pengembangan ketahanan nasional, kita selaku penduduk perlu melihat persoalan-persoalan yang terjadi di dalam masyarakat atau di dalam kependudukan untuk kemudian kita menganalisis bagaimana pengaruhnya dan menentukan kebijakan.
Saya Misna Audiana, nomor NIM 71114200071 dari Prodi Ekonomi Bangunan. Saya akan meneruskan materi dari teman saya sebelumnya. Ketahanan nasional sangat dipengaruhi oleh kondisi kependudukan. Nah, arti dari ketahanan nasional sendiri merupakan kondisi dinamik dari suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Oleh karena itu, dalam rangka pengembangan ketahanan nasional, kita harus melihat persoalan-persoalan apa yang ada dalam kependudukan kita dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketahanan nasional tersebut. Adapun persoalan kependudukan di Indonesia secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi. Tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi tersebut dikarenakan karena adanya kelahiran, kematian, dan migrasi. Yang kedua, yaitu persebaran penduduk yang tidak merata, di mana sekitar 60% penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa yang luasnya kira-kira hanya 7% dari seluruh wilayah Indonesia. Dan yang ketiga, yaitu terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga mengakibatkan tingginya angka pengangguran. Keadaan di negara-negara berkembang, masalah pengangguran yang mereka hadapi dari tahun ke tahun semakin serius, dikarenakan lowongan pekerjaan di Indonesia merupakan hal yang sangat langka, sebab perusahaan apabila membutuhkan karyawan malah diisi oleh tenaga kerja asing, sedangkan tenaga kerja dari Indonesia tidak dipekerjakan, sehingga tenaga kerja dari Indonesia tidak mendapat pekerjaan alias pengangguran. Nah, faktor dari pengangguran tersebut yaitu penduduk yang semakin banyak dan lapangan pekerjaan yang sedikit. Kedua yaitu pendidikan dan keterampilan yang sangat rendah. Karena untuk mendapatkan pekerjaan harus mempunyai pendidikan dan keterampilan yang sangat bagus. Selanjutnya, yaitu kualitas penduduk yang relatif rendah, baik dilihat dari tingkat pendidikannya maupun penguasaan keterampilan. Apabila seseorang mempunyai pendidikan maupun penguasaan keterampilan yang rendah, dia tidak akan mendapatkan pekerjaan alias pengangguran. Karena apa? Karena seseorang yang mendapatkan pekerjaan itu harus mempunyai pendidikan dan keterampilan yang bagus. Dan yang terakhir yaitu komposisi penduduk yang didominasi oleh penduduk usia muda sehingga membawa konsekuensi penyediaan fasilitas pendidikan dan perluasan lapangan pekerjaan. Di samping itu, dengan komposisi penduduk yang demikian, dapat diperkirakan pada masa mendatang tingkat pertumbuhan penduduk akan semakin tinggi. Nah, gambar di atas merupakan contoh dari penyediaan pendidikan, yaitu sekolah. Nah, persoalan-persoalan tersebut kalau tidak ditangani secara baik akan menimbulkan masalah sosial seperti pengangguran, kekurangan pangan atau gizi, munculnya kawasan pemukiman kumuh, dan lain-lain. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memicu timbulnya sikap dan perilaku menyimpang seperti kekerasan sosial, penjambretan, kejahatan, prostitusi, dan semacamnya yang mengganggu ketahanan nasional. Nah, perilaku menyimpang tersebut sudah terjadi seringkali, lebih-lebih di Indonesia. Sekian dari saya. Saya Nawang Febi Larasati dengan NIM 71114200069 akan memberikan kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa ketahanan nasional merupakan gambaran tentang kondisi kehidupan nasional yang menghadapi berbagai tantangan dan juga merupakan konsep pemikiran tentang pengelolaan kehidupan nasional secara menyeluruh, di mana ketahanan nasional sangat diperlukan agar negara dapat menghadapi tantangan global
sehingga negara dapat melangsungkan kehidupannya. Ketahanan nasional jika ditinjau dari aspek alamiah meliputi letak geografi, kekayaan alam, keadaan, dan kemampuan penduduk, di mana antara satu aspek dengan aspek yang lainnya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Oleh karena itu, untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan suatu bangsa dan negara, diperlukan adanya ketahanan nasional yang kuat agar terwujud tujuan yang akan dicapai oleh negara tersebut. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.